Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat di seluruh Nusantara, rekan-rekan guru penggerak semuanya. Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Saya Aryadi, calon guru penggerak angkatan 1 SMA Negeri 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan memaparkan video yang berjudul tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan terkoneksi atau terhubung dengan konsep dan pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya dan pemirsa serta penonton video ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Ariza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Silakan tonton sampai habis, kemudian jika suka berikan tanda like, lalu sematkan komentar Anda. Yang belum subscribe silakan subscribe, dan jika bagi Anda ini bermanfaat silakan di-share. Bapak Ibu guru hebat semuanya, mengajarkan anak menghitung itu lebih baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbot. Berkaitan dengan itu, dapat dikatakan bahwa guru hanya pada melaksanakan tuntutan tugas dan mengejar target kurikulum semata. Guru dalam pembelajarannya hanya kepada transfer pengetahuan. Murid di kelas mendengarkan, menyimak, memperhatikan penjelasan dan pembahasan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, dengan harapan murid pada akhirnya mampu menjawab dan menyelesaikan soal-soal baik dalam latihan maupun ujian. Selain itu, pendidikan abad 21 memberikan sebuah gambaran bahwa pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup atau life skills. Nah, dua hal ini adalah makna daripada mengajarkan anak menghitung itu lebih baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dalam hal ini, pada guru hanya melaksanakan tuntutan tugas dan mengejar target kurikulum semata itu sudah baik, tetapi akan lebih baik jika mampu sesuai gambaran pendidikan abad 21. Di sini kita lihat pada posisi menggunakan keterampilan untuk hidup atau life skills. Lalu kita lihat pendidikan yang digagas oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menyampaikan atau konsep yang disampaikannya adalah pendidikan kebebasan atau merdeka, yang kita kenal sekarang Merdeka Belajar, yang sudah diterapkan dan akan dilanjutkan seterusnya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kedua, pendidikan kemanusiaan atau humanisme. Tiga, pendidikan spiritual. Dalam hal ini dalam hal kodrat alam yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya mengenai pendidikan. 4. Pendidikan budi pekerti. 5. Pendidikan sosial atau kekeluargaan. Dan 6. Pendidikan kepemimpinan.
Tutwuri Handayani. Nah, nilai-nilai yang harus diajarkan kepada murid itu sebenarnya sudah tertuang sebelumnya pada pembelajaran berkarakter. Di antaranya rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, dan gemar membaca. Nah, selain daripada guru hanya mengejar target kurikulum atau memberikan pembelajaran, lalu guru memberikan pendidikan berupa karsa, nilai-nilai, serta keterampilan hidup, maka guru juga dapat dikatakan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana sering dihadapkan dalam situasi diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun, seberapa sering keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan satu dengan yang lain. Dalam menghadapi situasi yang melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan satu dengan yang lain, yang diperlukan pemikiran-pemikiran kreatif dan solutif yang dapat melandasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ketika dihadapkan pada situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Nah, dari hal tersebut, maka dikenal istilah dilema etika dan bujukan moral. Sekarang kita bedakan. Dilema etika memilih antara dua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Bujukan moral membuat keputusan antara benar atau salah. Kalau disingkat, dilema etika adalah benar versus benar. Bujukan moral benar versus salah. Perlu diketahui bahwa tidak semua keputusan sulit tersebut merupakan dilema etika. Ada kalanya itu lebih berupa bujukan moral. Terdapat jenis-jenis dilema dan paradigma dalam pengambilan keputusan. Secara umum ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini. 1. Individu lawan masyarakat. Individual versus community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. Truth versus loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Short term versus long term. Itu adalah 4 paradigma di dalam situasi dilema etika. Bapak guru hebat semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kita lanjutkan, terdapat 3 prinsip yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan. 3 prinsip itu diantaranya adalah berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Selanjutnya ada 9 langkah yang telah disusun untuk memandu dalam mengambil dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. 9 langkah itu adalah 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Nilai tadi adalah rasa kasihan, kemudian peduli, dan sebagainya. 2. Langkah kedua.
menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Jadi dibagi, dikelompokkan, dan ditentukan siapa-siapa yang terlibat dalam situasi yang terjadi. Langkah ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Apa fakta-fakta yang ada? Kemudian langkah keempat, pengujian benar atau salah. Pada pengujian benar atau salah, dibagi lagi menjadi 1. Uji legal, apakah ada pelanggaran hukum di dalam kasus tersebut. 2. Uji regulasi atau standar profesional, apakah ada pelanggaran kode etik di dalamnya. 3. Uji intuisi yang berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. 4. Uji halaman depan koran yang berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir atau ends based thinking yang mementingkan hasil akhir. Dan bagian yang kelima pada pengujian benar atau salah adalah uji panutan atau idola. Ini berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Nah, pada uji panutan ini kita bisa dapat mengambil atau menentukan apakah yang diputuskan oleh panutan kita atau idola kita dalam kasus yang dialami. Oke Bapak Ibu guru sekalian, bila situasi dilema etika yang dihadapi gagal di salah satu ujian keputusan tersebut atau bahkan lebih dari satu, maka sebaiknya jangan mengambil risiko membuat keputusan yang membahayakan atau merugikan diri sendiri. Karena situasi yang dihadapi bukanlah situasi dilema moral, namun rujukan moral. Langkah kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Di mana paradigma tadi adalah apakah termasuk dalam individu lawan masyarakat, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Di mana prinsip resolusi ini ada beberapa yang dapat diperhatikan. Apakah dia berbasis hasil akhir, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Lalu kita investigasi opsi trilema, langkah ke-7, langkah ke-8 baru kita buat keputusan. Lalu langkah ke-9, lihat lagi keputusan kita tersebut, lalu kita refleksikan. Nah, itu adalah 9 langkah yang telah disusun untuk memandu dalam mengambil dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan. Karena pasti di dalamnya adalah bertentangan atau beberapa nilai-nilai yang bertentangan dalam kita mengambil suatu keputusan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, dalam dunia pendidikan, di mana saya, rekan guru dan lainnya pasti mengalami atau terjadi situasi dilema etika atau ethical dilemma atau bujukan moral atau moral temptation. Hal tersebut merupakan bentuk warna-warni kehidupan dalam pendidikan. Dari pengalaman statistik tersebut, maka melalui ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh melalui pembelajaran, maka dapat mengubah sikap dan tingkah laku menjadi lebih baik. Ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh melalui pembelajaran tersebut diantaranya adalah pendidikan melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, melalui trilogi pendidikan yang diajarkannya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Kemudian penerapan teknik kucing dalam pembelajaran dan dapat mengambil keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, itu adalah suatu kesimpulan dalam video yang saya sampaikan ini. Ini merupakan bagian daripada koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang terkait atau dipengaruhi oleh konsep pendidikan dan pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Demikianlah Bapak Ibu Guru, para penonton video ini semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa berikan like jika Anda menyukainya. Komen Anda sangat dibutuhkan. Yang belum subscribe silakan subscribe. Dan kembali saya sampaikan, jika video ini bermanfaat silakan share seluas-luasnya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Saya akhiri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.